Presiden Joko Widodo mengetukkan palu sebagai simbolisasi penerusan estafet G20 dari Italia. Jokowi pun mengundang para kepala negara G20 untuk hadir di Bali pada KTT G20 Oktober 2022 mendatang. Great pleasure to hand over the G20 presidency to President Widodo. I wish Indonesia all the best in the coming year, and I trust that under your leadership we will manage to quote, recover better, recover stronger, as the motto of your presidency. Pada sesi terakhir penutupan KTT G20 di Roma, Italia, Minggu waktu setempat, Perdana Menteri Italia Mario Draghi menyerahkan mandat penyelenggaraan G20 kepada Indonesia. Secara resmi, Presiden Joko Widodo memegang presidensi G20 dengan mengetukkan palu dan meneruskan estafet dari Italia. Dalam intervensi perdananya, Presiden Joko Widodo mengapresiasi Italia yang telah berhasil memegang presidensi G20 tahun 2021. Jokowi menyebutkan, pada presidensi G20 Indonesia akan mendorong upaya bersama untuk pemulihan ekonomi dunia dengan tema besar Recover Together, Recover Stronger. Pertumbuhan yang inklusif, yang people-centered, serta ramah lingkungan dan berkelanjutan menjadi komitmen utama kepemimpinan Indonesia di G20. Upaya tersebut harus dilakukan dengan cara luar biasa, terutama melalui kolaborasi dunia yang lebih kokoh dan inovasi yang tiada henti. Presiden Jokowi pun mengundang kehadiran para pemimpin dunia pada KTT G20 tahun 2022 di Bali. Para pemimpin negara-negara G20 mengakhiri KTT mereka di Roma, Italia dengan sejumlah kesepakatan, antara lain memperluas akses vaksin COVID kepada seluruh penduduk dunia dan upaya memecahkan gangguan rantai pasokan global. Untuk perubahan iklim, mereka sepakat emisi neto nol pada tahun 2050. Dari ajang KTT G20 di Roma, Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Presiden Indonesia Joko Widodo serta sejumlah pemimpin negara lainnya, pemimpin negara-negara ekonomi terbesar di dunia merampungkan pertemuan mereka selama 2 hari ini. Mereka benar-benar di bawah banyak tekanan untuk menyelesaikan berbagai isu-isu global, termasuk memperluas akses vaksin bagi seluruh rakyat dunia dan juga untuk mempersiapkan pandemi di masa depan. Para pemimpin negara ini mendukung proposal Amerika Serikat dan Indonesia untuk membentuk satu gugus tugas, membentuk mekanisme kerjasama agar para negara-negara ini bisa bekerja sama dengan lebih baik untuk mencegah pandemi di masa depan. Namun ada catatan kegagalan di sini karena mekanisme financing atau keuangan tidak disertakan dalam gugus tugas ini atau dalam proposal ini dan masih harus ditindaklanjuti selanjutnya. Yang kedua terkait dengan krisis rantai pasok global. Di sini Presiden Joe Biden memimpin para negara terkait untuk bersama-sama memecahkan isu pasokan global ini yang telah mempersulit pemulihan ekonomi pasca pandemi di seluruh negara, bukan hanya Amerika Serikat, melainkan juga Tiongkok, Indonesia, India, dan berbagai negara anggota G20 lainnya. Terkait dengan perubahan iklim, ada beberapa hal yang sudah disepakati. Para pemimpin ini setuju untuk mencapai titik emisi nol di sekitar tahun 2050. Namun mereka tidak bisa sepakat untuk mengakhiri penggunaan batu bara domestik karena ini adalah isu yang terus ditentang baik oleh Tiongkok maupun India, dua kekuatan di G20. Dari KTT G20 di Roma ini, sebagian besar para pemimpin akan menuju ke Glasgow, Scotland. Ini adalah KTT Iklim PBB COP26. Saya Patsy Widakuswara akan terus mengikuti Presiden Joe Biden dalam perjalanannya dan akan terus melaporkannya untuk Anda.